Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 saudara-saudariku dimanapun berada. Kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Jumpa lagi pada kesempatan hari yang baik ini. Ya, kita kutip-kutip masih dari Wikipedia sebagai sumber yang insya Allah komplit begitu. Kita masih lanjut untuk kisah tentang kerajaan di Kalimantan, bagaimana perkembangannya menurut catatan ini ya, versi ini kita akan tengok. Jadi di sini sangat jelas dicantumkan tahun dan atau tanggal atau nama sultannya waktu itu yang berkuasa. Kemarin kita pada era kejayaan, jadi Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin ya, yang berhasil menjadi sultan lalu bergelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Jadi sebutan sultan pada seorang raja itu sudah insya Allah sudah masuk ke Islam. Jadi ada mayoritas mungkin teman begitu lebih kurangnya. Jadi memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara ke tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit karena telah berperang dengan Aji Kado ya. Pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga saat ini teman. Nah, ini era kejayaan Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Lalu bagaimana kisahnya setelah ini? Yuk kita baca terus ya teman ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada salah lafaz dan kata bahasa. Tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun ya. Tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Semoga ini menjadi referensi dan menambah rasa cinta tanah air kita. Oke. Langsung teman, bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin setelah Aji Imbut mangkat pada tahun tersebut. Jadi pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin. Kalau tadi Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Nah ini setelahnya, setelah Aji Imbut teman. Nah, ini ada serangan kapal Inggris pada tahun 1844, satu tahun setelah Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau Aji Imbut wafat. Ini pada tahun 1844, dua buah kapal dagang pimpinan James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong, teman. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos dagang. Ini dari Inggris, teman. Dari Inggris ya. Nah, sedangkan pergerakan Belanda di situ mungkin masih ada. Bagaimana ceritanya? Serta hak eksklusif. Jadi meminta tempat untuk dijadikan hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Minta izin kepada Kesultanan. Namun Sultan A.M. Salehuddin mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Nah, ini yang dari Inggris. Murray ini pimpinannya kurang puas dengan tawaran sultan ini. Setelah beberapa hari di perairan Tenggarong, Murray melepaskan tembakan meriam ke arah istana dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray ini yang dari Inggris ya, akhirnya kalah dan melarikan diri menuju Laut Lepas. 5 orang terluka dan 3 orang tewas di pihak armada Murray. Dan Murray sendiri termasuk pimpinannya itu tewas juga teman. Insiden pertempuran di Tenggarong ini sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai, namun ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Belanda juga pengen cari untung ini teman. Bagaimana? Yuk lanjut. Kemudian Belanda mengirimkan armadanya di bawah komando siapa nih pimpinannya? The Hof dengan membawa persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada The Hof menyerang istana Sultan Kutai. Sultan Aji Muhammad Salehuddin diungsikan ke kota Bangun. Kota Tenggarong dibakar dan menghanguskan lebih dari 500 rumah penduduk teman. Kesultanan Kutai Kartanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda. Nah ini ada berkas dari Sultan Sulaiman Kukar. Bagaimana catatannya ya? Sultan Sulaiman bersama putra mahkota dan para menteri kerajaan nih
berkas-berkas dari beliau. Jadi pada tanggal 11 Oktober 1844 Sultan A.M. Salehuddin harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui pemerintahan Hindia Belanda dan mematuhi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang residen yang berkedudukan di Banjarmasin. Tahun 1846 H. von de Wael ya, menjadi administrator sipil Belanda yang pertama di pantai timur Kalimantan. Menurut Stadsblad ya, Van Nederlandes Indi tahun 1849 wilayah Kesultanan Kutai termasuk dalam Zuid. Bahasa Inggris nih susah nih. Berdasarkan Besluit van der jadi maaf ya teman, bahasa nama-namanya banyak banget ini. Jadi kita lanjut aja. Pada tahun 1850 Sultan A.M. Sulaiman memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Pada tahun 1853 pemerintah Hindia Belanda menempatkan asistennya G. Zwicker sebagai asisten residen di Samarinda. Saat itu kekuatan politik dan ekonomi masih berada dalam genggaman Sultan A.M. Sulaiman 1850 sampai 1899 teman. Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Kutai berjumlah 100.000 jiwa. Tahun 1855 Kesultanan Kutai termasuk sebagai bagian dari The Sweet On. Ini bahasa Inggris lagi nih. Oosterdeling van Borneo. Maksudnya apa nih? Maaf apabila ada salah lafaz ya. Pada tahun 1863 Kerajaan Kutai Kartanegara kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Pembukaan tambang batubara Kedaton Kesultanan pada masa Sultan Alimuddin ya teman. Tahun 1888 pertambangan batubara pertama kali di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda C.H. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun tampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas atas eksploitasi ya sumber-sumber alam itu. Jadi sumber daya alam di Kutai diberikan kepada Sultan Sulaiman. Tahun 1899 Sultan Sulaiman wafat dan digantikan putra mahkotanya Haji Muhammad dengan gelar Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Hampir mirip ya. Cuma ada Muhammadnya di sini. Pada tahun 1907 misi Katolik pertama didirikan di Laham, Kutai Barat. Setahun kemudian wilayah Hulu Mahakam ini diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi sebesar 12.990 gulden per tahun kepada Sultan Kutai Kartanegara. Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja. Dia wafat pada tahun 1910. Bergabung pada waktu itu putra mahkota Haji Kaget, masih belum dewasa ya maksudnya. Tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwakilan yang dipimpin oleh Haji Pangeran Mangkunegoro. Oke teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat kisahnya dan mohon maaf apabila ada salah lafaz bahasa ya. Ada ejaan yang susah kalau nama-nama orang Inggris atau Belanda zaman dulu. Jadi saya susah membacanya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya menambah cinta tanah air kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih setia nonton kisah-kisah kerajaan di Kalimantan. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, hanya terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Anda diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki, berkah barokah. Amin amin amin. Rahayu rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.